Cici udah masuk belum? Baik, selamat siang semuanya. Pada pertemuan Zoom kali ini, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Akristinaria, ada Rio, ada Ripka Grace Manalu, dan ada Cici Lestari Dewi. Di sini kami akan membahas materi mengenai riset pada hormon oleh ikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Rio. Baik, layaknya manusia, hewan pun adalah salah satu makhluk yang tentunya mempunyai hormon di dalam tubuhnya. Hormon yang berperan sangat penting sebab dapat mendukung efektivitas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oleh sebab itu, kita akan mengulas mengenai hormon pada hewan khususnya. Adapun yang dimaksud dengan hormon tiroksin adalah salah satu jenis hormon yang terdapat pada hewan yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Sama seperti jenis hormon yang lainnya, apabila seekor hewan mengalami kekurangan hormon tiroksin ini pada waktu hewan tersebut masih kecil, maka hewan tersebut akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari segi fisiknya jika dibandingkan dengan hewan yang lainnya pada umumnya, misalnya pada komponen darah dan fungsinya. Oleh karena itu, hormon tiroksin ini sangatlah berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hewan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari hormon tiroksin tersebut. Yang pertama, sebagai hormon yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan hewan secara keseluruhan. Yang kedua, sebagai hormon yang berfungsi untuk merangsang proses terjadinya metamorfosis. Yang ketiga, sebagai hormon yang berfungsi untuk perkembangan dan metabolisme karbohidrat yang ada dalam tubuh. Yang keempat, sebagai hormon yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas kardisavikuler terhadap aktivasi saraf sintetik. Yang kelima, sebagai hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi tingkat kematangan homeostatis otot skelet. Yang keenam, sebagai hormon yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan fisiologis pada hewan. Akan saya lanjutkan mengenai materi manfaat tiroksin dalam budidaya ikan gurame. Hormon tiroksin mampu membantu untuk mengatur proses metabolisme pada ikan, memacu laju pertumbuhan. Selain itu, hormon tiroksin ini kalau dicampurkan atau ditambahkan dalam pakan buatan, juga mampu meningkatkan nafsu makan, menambahkan berat tubuh, dan meningkatkan kecepatan absorpsi makanan. Peranan hormon tiroksin terhadap laju pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh dosis hormon, di mana hormon tiroksin ini mempunyai sifat biphasik, yaitu pada dosis rendah bersifat anabolik, yang digunakan untuk sintesis senyawa baru, sedangkan pada dosis tinggi bersifat katabolik, yaitu dioksidasi menghasilkan energi. Di samping itu, peran hormon tiroksin juga berpengaruh oleh ukuran, umur ikan, keadaan nutrisi pakan, serta fisiologi ikan. Menurut Meti pada tahun 1985 mengatakan tiroksin memainkan peran dalam pertumbuhan dan metabolisme ikan, sehingga pada ternak gurame akan lebih cepat perkembangannya. Hormon tiroksin merangsang laju oksidasi bahan makanan dalam sel dan dengan demikian meningkatkan laju konsumsi oksigen, meningkatkan pertumbuhan, dan mempercepat proses metamorfosis pada ikan gurame. Selanjutnya akan dibahas oleh Cici Lestari Dewi. Baiklah, saya akan membahas peran hormon kortisol dalam osmoregulasi ikan sidat. Kortisol adalah hormon steroid dari golongan glukokortikoid yang diproduksi oleh sel di dalam zona fasciculata pada kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stimulasi hormon ACTH
yang disekresi oleh kelenjar hipofisis. Hormon kortisol berperan pada penggunaan gula atau glukosa dan lemak dalam metabolisme tubuh untuk menyediakan energi. Hormon kortisol juga berfungsi mengendalikan stres yang dapat dipengaruhi oleh kondisi infeksi, cedera, aktivitas berat, serta stres fisik dan emosional. Sebagian besar ikan bersifat stenohalin, baik yang hidup di perairan tawar maupun yang hidup di laut, dan tidak bermigrasi di antara air dengan salinitas berbeda selama siklus hidupnya. Akan tetapi, beberapa spesies ikan bersifat eurihalin hidup di estuari dengan variasi salinitas atau bermigrasi di antara sungai dan laut. Pada ikan eurihalin, ini pengaturan cairan tubuh dicapai terutama melalui pengaturan intake oral, absorpsi intestinal, aliran insang, dan ekskresi ginjal. Jadi, euharylinitas dihasilkan dari pengaturan terintegrasi organ-organ osmoregulasi. Oleh karena itu, ikan-ikan eurihalin sering digunakan untuk menganalisis mekanisme adaptasi osmotik. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah osmoregulasi ikan sidat dengan parameter yang diukur berupa osmolalitas plasma, osmolalitas media, kapasitas osmoregulasi, kadar air tubuh, nilai hematokrit, dan kadar glukosa darah. Aklimasi ikan uji sebelum digunakan untuk keperluan penelitian dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan, Fakultas Biologi Unsoed selama 2 minggu. Selama aklimasi ikan diberi pakan berupa potongan daging ikan sebanyak 3% dari bobot ikan per hari, dan diberikan sekali pada sore hari. Bila aklimasi ikan uji telah dianggap cukup, maka dilakukan seleksi untuk memilih ikan yang seragam. Ikan terpilih selanjutnya ditempatkan pada akuarium fiber dengan kepadatan tiap akuarium adalah 2 ekor yang sebelumnya akuarium telah diisi air dengan salinitas sesuai dengan perlakuan yaitu 15 dan 30 ppt. Ikan uji yang ditempatkan pada akuarium uji sebelumnya telah mendapat injeksi hormon kortisol yang dilakukan secara intramuskuler pada bagian punggung. Jumlah hormon kortisol yang diberikan adalah 4 dan 8 gram per bobot badan ikan uji. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Ripka Grace Manalu. Baiklah, di sini saya membahas tentang hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon pertumbuhan pada ikan berperan untuk memacu pertumbuhan, terlibat juga dalam fungsi osmoregulasi, pengaturan keseimbangan cairan elektrolit, dan proses-proses metabolisme. Fungsinya adalah memainkan peranan penting di dalam metabolisme, protein, lemak, dan karbohidrat, juga transfer pengaruh hormon-hormon lain. Menurut Turner dan Baknara 1988, growth hormone adalah hormon anabolik protein yang mempengaruhi pertumbuhan banyak jaringan, tidak hanya sistem kerja saja. Sekresi hormon pertumbuhan dipengaruhi oleh hormon GnRH, seperti dibuktikan pada ikan mas, bahwa penyuntikan SGNRH, LHRH, testosteron, dan estradiol dapat meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Demikian juga ikan dipindahkan menuju media yang bersalinitas. Hormon tiroid ini juga sangat penting pada perkembangan vertebrata. TSH memainkan peran penting dalam perkembangan sistem endokrin larva ikan dan dapat bertindak sebagai indikator awal dan tingkat aktivitas folikel tiroid pada ikan. TSH berperan penting dalam proses transisi dari larva ke tahap juvenil. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, demikian diskusi pada Zoom kali ini mengenai materi riset hormon pada ikan. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bentar ya, Wei.